Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Wadiah. Sebelum itu, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Saskia Dwi Wahyuni, saya sendiri Indah Khairunisa, Fadila Eka Putri, Feni, Fauzia Rinaldi Putri, dan Fauzi Harman. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Feni. Kepada Feni, disilakan. Definisi wadiah. Secara etimologi, wadiah berartikan titipan atau amanah. Kata al-wadiah memiliki bentuk masdar dari fi'il madi, wada'a, yang dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Wadiah yang dikemukakan ulama fikih ada dua, yaitu pertama, ulama Hanafiyah mengartikan wadiah sebagai mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat. Kedua, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah atau jumhur ulama mengartikan wadiah sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Materi selanjutnya yaitu rukun-rukun akad wadiah. Yang pertama, muwaddi atau orang yang menitipkan barang. Yang kedua, mustauda atau orang yang dititipi barang. Yang ketiga, wadiah, yaitu barang yang dititipkan. Dan yang keempat, syigat, yaitu ijab dan kabul. Selanjutnya, pembagian wadiah, yaitu ada dua, wadiah yad al-amanah dan wadiah yad al-damanah. Pertama, wadiah yad al-amanah, yaitu titipan yang bersifat amanah belaka. Yang kedua, wadiah yad al-damanah, yaitu akad titipan di mana pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atas kerugiannya. Akad wadiah pada dasarnya bersifat amanah, namun bisa saja berubah menjadi damanah dengan sebab-sebab sebagai berikut ini. Yang pertama, barang tidak dipelihara dengan baik oleh penerima. Yang kedua, barang titipan kemudian dititipkan kepada orang lain yang tidak termasuk keluarga dekat dan tidak di bawah tanggung jawabnya. Yang ketiga, barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Yang keempat, orang yang dititipi barang itu mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya. Yang kelima, penerima barang titipan melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan, yang telah disepakati. Status dan cara penjagaan barang dalam akad wadiah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penjagaan barang dapat dilakukan oleh orang dalam tanggungnya, semisal istri, anak, pembantu, ataupun orang yang diberi upah untuk menjaga barang tersebut. Namun barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dititipi kepada keluarga. Misal, istri yang baru dinikahi, pembantu, atau pegawai yang baru saja diterima dan menjadi karyawan. Adapun pendapat ulama Syafi'iyah tentang penjagaan barang ialah barang tersebut harus dijaga sendiri oleh pihak yang diberi amanah. Pihak tersebut tidak diperkenakan untuk meninggalkan barang tersebut kepada siapapun, bahkan kepada istri, anak, kecuali ada izin dari pihak penitip. Seluruh ulama atau mazhab setuju bahwa barang yang dititipkan merupakan sebuah ibadah sunnah bagi pihak yang dititipi dan mendapat pahala apabila barang tersebut dijaga dan dipelihara dengan baik. Sebab terputusnya akad wadiah. Ada beberapa kondisi yang menjadi penyebab terputusnya wadiah, yaitu pengembalian barang yang dititipi kepada pihak penitip, baik diminta oleh penitip ataupun tidak, meninggalnya pihak yang dititipi barang atau harta atau penitip barang atau harta. Salah satu dari pihak penitip atau penerima dititipkan dalam keadaan koma yang berkepanjangan, menjadi tidak waras, gila, maupun dalam keadaan stres berat dalam beberapa waktu dan hal ini merusak akad titipan. Terjadinya hajar atau legal restriction yang terjadi pada penitip barang
hilang kompetensi, dan pada pihak yang dititipi mengalami kebangkrutan atau pailit, maka akad titipan tersebut akan putus. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara akad wadiah dengan akad mudharabah. Akad wadiah merupakan akad yang hampir sama dengan jenis tabungan biasa di bank konvensional. Sedangkan akad mudharabah merupakan rekening simpanan. Akad ini hampir mirip dengan deposito di bank konvensional. Selanjutnya, penerapan wadiah dalam perbankan syariah. Ada 3 jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dalam akad wadiah, yaitu giro wadiah bank, tabungan wadiah yad al-damanah, dan tabungan wadiah yad al-amanah. Giro wadiah bank dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Tabungan wadiah yad al-damanah adalah rekening tabungan yang memberlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat dan bukan tabungan berjangka. Rekening tabungan seperti ini pada dasarnya hampir sama dengan giro yang dapat ditarik setiap saat. Hal yang membedakannya hanya pada mekanisme penarikannya saja. Wadiah yad al-amanah merupakan pemberian jasa dalam bentuk safe deposit box, di mana nasabah yang membutuhkan jasa ini akan mendapatkan fasilitas. Fasilitasnya yaitu berupa penyimpanan barang berharga dalam bentuk kotak penyimpanan dengan inisial tertentu, dan nasabah menyimpan serta memegang kuncinya sendiri. Selanjutnya, skema wadiah yad al-damanah. Nasabah atau penitip atau juga disebut muwadi melakukan akad wadiah dan menitipkan barang atau asetnya ke bank syariah atau disebut mustauda. Lalu bank akan melakukan pemanfaatan aset. Barang atau aset yang dititipkan diputar oleh bank pada suatu usaha yang kemudian dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan berupa bagi hasil margin ataupun sewa yang diperuntukkan khusus untuk bank. Selanjutnya, keputusan bank untuk memberikan bonus atau tidak tergantung dari kebijakan bank itu sendiri. Lalu skema wadiah yad al-amanah. Nasabah atau penitip melakukan akad wadiah dengan bank syariah dan memberikan barang untuk dititipkan. Selanjutnya, sebagai jasa atas penyimpanan, maka penitip memberikan bayaran. Skema ini biasanya terjadi di bank syariah pada produk safe deposit box. Materi selanjutnya yaitu contoh transaksi penambahan rekening giro wadiah, yaitu transaksi wadiah terjadi antara Bank BNI Syariah Cabang Jakarta dengan Bapak Thorik. Pada tanggal 1 Maret 2020, Bank BNI Syariah Cabang Jakarta menerima setoran tunai pembukuan giro wadiah atas nama Bapak Thorik sebesar 35 juta rupiah. Untuk jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 35 juta rupiah dan dikredit yaitu giro wadiah Bapak Thorik sebesar 35 juta rupiah. Untuk transaksi yang kedua terjadi pada tanggal 5 Maret 2020, yaitu Bapak Thorik menerima transfer dari Bank BNI Syariah Cabang Solo sebesar 5 juta. Untuk jurnalnya yaitu rekening cabang Solo sebesar 5 juta didebit dan dikredit giro wadiah Bapak Thorik sebesar 5 juta. Untuk transaksi yang ketiga yaitu terjadi pada tanggal 10 Maret 2020, yaitu Bapak Thorik menerima bilet giro dari nasabah Bank Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Thorik sebesar 15 juta. Bil giro tersebut dicairkan oleh Bapak Thorik ke BPS untuk dimasukkan ke rekening giro wadiah Bapak Thorik di Bank BNI Syariah. Untuk jurnalnya yaitu giro pada Bank Indonesia sebesar 15 juta rupiah dan di kreditnya yaitu giro wadiah Bapak Thorik sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk transaksi terakhir yaitu terjadi pada tanggal 31 Maret 2020, Bapak Thorik menerima bonus giro wadiah dari Bank BNI Syariah sebesar 50.000. Untuk jurnalnya yaitu beban bonus giro wadiah sebesar 50.000 dan di kreditnya yaitu giro wadiah Bapak Thorik sebesar 50.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh transaksi pengurangan saldo rekening giro wadiah. Di sini pada tanggal 3 Maret, Thorik menggunakan cek untuk mencairkan dana sebesar 12 juta. Dan pada tanggal 7 Maret, Thorik menggunakan bilet giro untuk mentransfer sejumlah uangnya ke dana nasabah ke cabang Yogyakarta sebesar 5 juta. Dan pada tanggal 12 Maret, Thorik menggunakan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro yaitu sebesar 10 juta. Dan pada tanggal 31 Maret,
dipotong giro Wadiah Thorik untuk administrasi tabungan sebesar 15.000 dan untuk pajaknya sebesar 10.000, di mana 20% dari bonus giro Wadiah yang diterima sebesar 50.000 seperti yang sudah dicatat. Selanjutnya yaitu jurnal untuk transaksi sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Maret debit giro Wadiah pada kredit kas sebesar 12 juta, pada tanggal 7 Maret debit giro Wadiah pada kredit rekening cabang Jakarta sebesar 5 juta, pada tanggal 12 Maret debit giro Wadiah pada kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 10 juta, dan pada tanggal 31 Maret debit giro Wadiah pada kredit pendapatan administrasi giro sebesar 15.000 dan debit giro Wadiah pada kredit titipan kas negara sebesar 10.000. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami dari kelompok 1 meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.